Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 6, yaitu membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih. Di sini kita akan membahas dua ayat Al-Quran yang menyinggung seberapa pentingnya ilmu pengetahuan terhadap manusia, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Langsung saja surah Ar-Rahman ayat 33. Di sini kita akan membacanya secara tartil. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dalam kurung melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada isyarat bahwa langit dan bumi memiliki sesuatu yang sangat banyak sehingga perlu dipelajari. Dari ayat tersebut menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang di bumi ini harus selalu ada inovasi sesuai perkembangan zaman. Dan inovasi-inovasi seperti itu didapatkan melalui ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu setiap manusia. Jadi ketika seorang sudah mengetahui suatu ilmu, misal ilmu kedokteran, bagaimana menyembuhkan orang yang sakit dengan efisien, dengan cepat, maka disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Kita bisa melihat dari sejarah bahwa dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, manusia selalu melakukan perubahan, melakukan inovasi. Yang dulu kendaraannya hanya unta, sekarang sudah ada mobil Toyota. Yang dulu memakai selendang atau pakaiannya hanya seperti itu saja, panjang. Sekarang inovasinya, fashionnya sudah banyak. Rumahnya yang dahulu tidak ada yang bertingkat sekalipun. Nah, di zaman sekarang yang bertingkat pun banyak, modelnya pun bagus-bagus. Nah, ini menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Yang dahulunya tidak pernah manusia itu ingin terbang, sekarang bisa melalui pesawat terbang. Seperti itu. Manusia diberi potensi akal agar terus belajar dan berkarya. Akal ini sangat mahal. Karena apa? Dengan akal ini, manusia ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana cara mereka untuk melakukan kemajuan dari yang kemarin, meningkatkan kualitas. Disitulah akal bekerja dengan sangat keras agar manusia bisa menghasilkan karya, bisa berguna bagi orang lain. Seperti itu. Lanjut kepada ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11.
Tentunya kita akan membacanya lagi dengan tartib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila wanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Kandungan-kandungan yang terdapat pada surah ayat ini, surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang sangat teguh bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, dan sebagainya, yang mengimani kepada Allah serta berilmu pengetahuan. Jadi dia banyak menggali pengetahuan yang ada di langit dan bumi. Maka ini akan Allah angkat derajatnya. Ayat ini menjelaskan tentang berlapang-lapanglah ketika berada di dalam majelis. Nah, jadi ketika berada di dalam majelis, ketika ada seseorang yang baru masuk dan ingin ikut melakukan kajian majelis taklim di sana, maka di dalam majelis ilmu ini kita harus memberikan yang lain itu tempat duduk. Jadi kita jangan egois, ini golongan mana, ini. Nah, ketika mereka terlihat sangat ingin mempelajari suatu ilmu yang ada dalam majelis taklim yang kita ikuti ini, maka kita harus memberi mereka jalan. Karena dengan kita memberikan mereka jalan, insya Allah juga Allah akan selalu memberikan kita jalan. Seperti itu. Selanjutnya ada perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Jadi ada perilakunya, tingkah lakunya orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan itu seperti apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan. Nah, di sini dia akan berusaha untuk mengetahui apa-apa yang ada di bumi, seperti apa, bagaimana dengan ciptaannya Allah, laut, sungai, daratan, semuanya. Dia senang membaca buku-buku tersebut. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sehingga perlu dipelajari. Luasnya bumi saja saat ini belum tereksplor dengan sebenar-benarnya. Di kutub selatan itu belum ada yang mengeksplor dengan sejauh-jauhnya, apalagi di langit. Gitu. Maka di sini semua alam semesta ini diciptakan Allah untuk manusia, perlu dipelajari. Rendah hati dengan kesuksesan yang diraihnya. Nah, ketika seseorang telah sukses, jangan merasa bangga atau merasa sombong dengan apa yang diraihnya. Jadi mereka itu tetap tawadu
terhadap apa yang diperolehnya. Karena ketika ada langit, masih ada langit lagi di atasnya. Seperti itu. Selalu menghargai guru dan teman. Jadi orang yang cinta ilmu pengetahuan ini menghargai gurunya terutama. Karena gurunya yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada. Sikap takdimnya selalu terjaga kepada gurunya. Yang terakhir, menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan akidahnya. Jadi dia tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja tanpa disandingi dengan ilmu agama. Karena apa? Ketika seorang sudah mempelajari ilmu pengetahuan tanpa dasar agama yang kuat, bisa-bisa nanti ketika dia telah mempelajari ilmu pengetahuan bahkan over, itu bisa menyebabkan dia kebanyakan itu menjadi ateis atau tidak memiliki Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Namun jika kita hanya berbekal ilmu agama saja tanpa mempelajari ilmu pengetahuan, nah di sini tidak akan ada kemajuan dalam kehidupannya seperti itu. Maka di sini peran ilmu pengetahuan dan peran ilmu agama itu sangat penting, harus diseimbangkan di antara keduanya, sehingga mendapatkan hasil yang baik serta tidak berada di dalam jalur kesesatan dalam menimba ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.